Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan metode kekuatan relatif pada struktur balok. Jadi, langkah pertamanya yaitu kita meninjau dulu tinjauan sistem strukturnya. Tinjauan sistem strukturnya, seperti dia peletakannya apa, ada berapa bentang. Dan untuk selanjutnya yaitu tentukan derajat ketentuan kinematisnya. Yang ketiga itu hitung gaya, hitung momen primernya. Yang keempat itu bentuk struktur sekundernya. Yang kelima itu hitung momen atau gaya ujung batang. Yang keenam bentuk persamaan liniernya. Yang ketujuh yaitu menghitung besarnya putaran sudut pada setiap titiknya. Yang kedelapan yaitu hitung gaya atau momen pada ujung batang. Yang kesembilan yaitu hitung keseimbangan momen atau gaya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya, yaitu pertama tinjau. Jadi yang pertama itu tinjau balok. Yang ini yaitu struktur balok dengan 3 bentang dengan tumpuan ini di titik A sendi, yang titik B, C dan D itu roll. Bebannya itu beban merata. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui dulu ketidaktentuan kinematisnya. Dan untuk pada struktur ini ketidaktentuan kinematisnya itu derajat 4. Kenapa bisa disebut derajat 4? Yaitu kita dengan menggunakan rumus NR sama dengan K minus sigma P dikali RJ. K itu sendiri jumlah titik kumpul, titik yang ini, dan sigma P, P-nya itu jumlah perletakan. Jadi kalau titik kumpul itu bisa berupa perletakan ya, karena ini strukturnya balok. Jadi setelah dihitung didapat ketidaktentuan kinematisnya itu derajat 4. Dan perlu diingat untuk struktur balok, untuk ketidaktentuan kinematisnya dia perpindahannya itu hanya terjadi rotasi, tidak terjadi translasi. Jadi kenapa makanya di sini terjadinya rotasi semua, karena untuk struktur balok dia tidak terjadi translasi. Oke, selanjutnya itu momen primer. Untuk momen primer itu berdasarkan dengan bebannya, karena pada strukturnya itu bebannya beban merata, maka menggunakan rumus momen primer yang ini, seperti ini. Jadi kalau momen primer ini dia tergantung bebannya ya, entah itu beban merata, beban terpusat, itu sudah ada ketentuan rumusnya kalau untuk momen primer. Selanjutnya itu yang keempat, struktur sekundernya. Jadi kan akibat rotasi, jadi terbentuklah putaran sudut pada titik tumpuannya. Yang ini putaran sudut yang terjadi di titik A disebut theta A. Yang ini theta B, yang ini theta C, dan ini theta B. Putaran sudut ini terjadi akibat rotasi yang terjadi di titik perletakannya. Jadi nanti rotasi sudut atau tetanya ini akan kita hitung besarannya. Yang selanjutnya yaitu momen akibat rotasi satu satuan. Jadi ini untuk rotasi di A itu MAB theta A sama dengan 4EI1 per LI1, sedangkan MBA theta A sama dengan 2EI per LI1. Kenapa di sini 4? Karena dia di ujung batangnya sini hanya terjadi satu rotasinya.
makanya di sini 4. Sedangkan kalau yang di titik B, jadi dia selain terjadi rotasi di sini, dia juga terjadi rotasi di sebelah sini. Jadi dia ininya 2 EI per L1. Sama seperti rotasi di A, jadi ini MBA, MAB sama nilainya 2 EI 4 EI. Yang ini MBC, MCB sama MBC itu 4 EI 2 per L2, MCB-nya 2 EI 2 per L2, dan seterusnya. Ini rotasi di titik C, ini rotasi di titik D. Oke, selanjutnya ini bentuk persamaan simultannya. Karena tadi didapat ketidaktentuan kinematis derajat 4, maka matriks yang terbentuk itu 4 kali 4. Jadi ini persamaannya K dan ini P. Kemudian langkah selanjutnya itu solusi persamaan linearnya. Jadi nilai tetanya ini didapat dengan nilai sama dengan K inverse dikali dengan P. Jadi matriks yang ini di inverse kemudian dikalikan dengan matriks yang P. Kemudian hitung momen ujung batang. Yang ini kan nilainya sudah diketahui semua, jadi tinggal disubstitusikan. Kemudian nanti diketahui momen pada ujung batang tersebut. Dan ini persamaan keseimbangannya. Dan ini persamaan keseimbangannya tinggal disubstitusikan ke dalam rumus ini. Karena angka-angka ini sudah diketahui semua, jadi tinggal disubstitusikan ke dalam sini, ke dalam rumus ini. Oh ya, tambahan K ini kekakuannya ya, dan P ini momen pada ujung batangnya atau momen primernya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.